Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib dan jujur saja saya ini rekaman yang ketiga ya karena rekaman yang pertama serta rekaman yang kedua ketika saya proses ngedit itu saya ngecek itu ada kesalahan yang fatal sehingga mau nggak mau harus saya ulang rekaman lagi. Jadi ini adalah rekaman yang ketiga, semoga saja tidak ada kesalahan lagi dan ini sudah malam. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taqdimu yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Sunnah wudhu berikutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan dari tangan dan kakinya, ya maksudnya kedua tangan dan kedua kakinya, dibandingkan mendahulukan anggota badan yang kiri dari tangan dan kakinya si mutawaddi. Ammal udwani alladani yashulu wasluhuma ma'an kal khodaini fala yuqaddimu al yumna minhuma bal yutahharani dakhatan wahidatan. Adapun untuk dua anggota yang mana kedua anggota ini mudah untuk dibasuh secara bersamaan, contohnya seperti dua pipi, maka orang yang wudhu itu tidak perlu mendahulukan anggota yang kanan dari kedua pipinya tadi. Akan tetapi kedua pipi tadi itu disucikan secara bersamaan, dafkatan wahidatan seketika, satu kali waktu. Nah itu untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Semoga tidak ada yang salah. Wa taqdimu yumna, wawunya waw atof. Taqdimu yumna adalah matof, untuk matof alihnya yaitu lafaz sebelumnya yaitu tahlilu asabi'il yadain gitu. Di sini berupa idhofah taqdim mudhof al yumna mudhof ilaih. Taqdim masdar dari qaddama yuqaddimu. Al yumna kemarin sudah kita bahas yaitu isim tabdil tapi yang untuk muannas. Tapi di sini saya permudah saja al yumna adalah isim maksur karena lafaz ini memang diakhiri alif maksurah. Nah, berhubung al yumna ini posisinya sebagai mudhof ilaih dan dia adalah isim maksur, maka tanda jernya adalah kasroh yang dikira-kirakan, kasroh muqaddarah. Sebagaimana bait alfiyah, fal awalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad usira gitu. Kemudian min yadaihi jar majrur, huruf jarnya mim, majrurnya adalah lafaz yadai saja. Yang mana lafaz yadai ini juga sekaligus sebagai mudhof, untuk hi itu bukan majrur. Itu kalau di kitab-kitab i'rab yang lain. Hi di sini posisinya sebagai mudhof ilaih. Yadai asalnya yadai ini berarti dia adalah isim tasniyah yang dibaca jar karena kemasukan min, tanda jamnya menggunakan ya. Sebagaimana bait alfiyah wa tahruful ya fi jamihi hal alif jarron wa nasban, dalam kondisi jar serta nasab itu ya. Jarron wa nasban ba'da fathin qatulik, setelah harokat fathah huruf sebelumnya gitu. Yadaihi. Kemudian wa rijlaihi, wawnya wa ataf, jelas rijlaihi maktuf alihnya adalah lafaz yadaihi. Sama-sama dibaca jar ya. Lafaz rijlain juga dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya juga karena rijlain juga berupa isim tasniyah. Rijlaihi asalnya rijlaini plus hi. Itu idhofah ya, diidhofahkan. Karena diidhofahkan maka nunnya itu dihilangkan. Karena kaidah dari idhofah itu tidak ada nun, tidak ada tanwin. Nunan talin i'raba au tanwina mimma tudhifu katu risita. Seperti itu. Selanjutnya ala yusra, jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz al yusra yang berupa isim maksur. Berarti al yusra tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Untuk faedah dari ala adalah istiqla, tapi istiqla yang majazi. Jadi ada dua istiqla ya, ada yang hakiki, ada yang majazi. Contoh istiqla yang hakiki itu seperti kaumnya Nabi Nuh berada di atas bahtera, alal fulki ya. Itu memang benar-benar di atas. Kemudian bantal ini saya taruh di atas kursi, ya memang benar di atas. Itu istiqla yang hakiki. Untuk contoh istiqla yang majazi seperti ini. Mendahulukan anggota yang kanan dibandingkan anggota yang kiri. Jadi ala artinya bukan di atas tapi ya memang benar mendahulukan anggota yang kanan di atas anggota yang kiri. Memang benar ya. Cuman kalau
kita terjemah ke versi Indonesia yang mudah dipahami itu kita artikan dibandingkan. Mendahulukan anggota yang kanan dibandingkan anggota yang kiri, gitu kan. Seperti itu. Min huma jar majrur atau lebih tepatnya huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar. Ini penjelasannya nggak perlu saya ulang, cuman untuk faedah dari min adalah bayanu jinsi. Seperti itu. Titik. Ammal udwani. Amma merupakan huruf syarat yang punya makna mahma yakum min syai'in. Ya, mahma yakum min syai'in. Berarti nanti jawabnya itu wafa, ada fa-nya. Ya, kita lihat saja nanti. Kemudian untuk al-adwani adalah kalimat isim yang terletak setelah hamma berarti posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan alif sebab al-udwani adalah isim tasniyah. Ya, kemudian al-ladani adalah sifat atau naat dari lafaz al-udwani. Yang mana al-ladani sigotnya adalah isim mausul. Nah, berhubung isim mausul itu hukumnya mabni, maka al-ladani di sini dia adalah fi mahalli raf'id, bukan marfu ya, karena isim mausul mabni itu tadi. Selanjutnya yang namanya isim mausul itu pasti butuh silah. Lafaz selanjutnya yaitu yasbudu ghusluhuma. Ini adalah silahnya al-ladani. Silah merupakan jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab ya. Nah, di sini kalau silahnya kita perjelas satu persatu, yashulu ghusluhuma adalah jumlah fi'liyah. Lafadz yashulu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab fi'il mudhari ini adalah shahihul akhir yang tidak kemasukan amil nasab serta amil jazm. Kemudian ghuslu saja. Ghuslu atau ghusluhuma ya enggak apa-apalah. Ghuslu, ghuslu saja adalah fa'il dari yashulu, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab ghuslu adalah isim mufrad dan singgot dari ghuslu adalah masdar dari ghasala yaghsilu dan dia juga sebagai mudhof. Untuk huma posisinya sebagai mudhof ilaih dari ghuslu. Nah, di sini mudhof ilaihnya berupa isim dhamir ya. Berarti isim dhamir ini huma fi mahalli jabin ya. Itu secara kasat mata yang terlihat. Nah, yang tidak kasat mata atau yang tersirat di sini ghuslu itu kan asalnya ghasala yaghsilu ya. Dia asalnya adalah kalimat fi'il yang muta'addi, berarti butuh kepada maf'ul. Maka huma di sini secara tidak kasat mata atau secara tersirat juga menjadi maf'ul bih dari ghuslu. Nah, terus untuk fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya si pelaku yang melaksanakan wudu gitu. Cuman di sini fa'ilnya tidak disebutkan ya. Kita bahas redaksi yang ghuslu huma saja ya. Gitu. Berarti ghusluhuma ini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul gitu. Tapi kalau kita lihat yang terlihat oleh mata saja yang ghusluhuma ya dia adalah idhofah gitu saja. Dan huma ya posisinya mudhof ilaih bukan maf'ul bih ya. Itu hanya yang terlihat oleh kasat mata. Tapi kita biasakan melihat di luar yang terlihat oleh mata gitu. Titik. Kemudian ma'an. Nah, ini kalau saya cari di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal bil I'rab serta di Google, ma'an ini punya kedudukan sebagai hal gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru. Shahibul hal dari ma'an ini mana? Nah, ini kalau pendapat saya pribadi, shahibul hal dari ma'an adalah domir huma. Dan domir huma ini kembali ke al-ladani. Dua anggota tadi ya. Dan al-ladani kembali lagi ke al-udwani gitu ya. Kita kembalikan saja untuk huma ini ke al-udwani. Dua anggota. Jadi dua anggota tadi mengalami basuhan secara bersamaan. Ya. Itu untuk shahibul hal dari ma'an. Ya, ma'an hal dibaca nasab tanda nasabnya menggunakan fathah yak dohirotan. Dohiro. Seperti itu. Dan eh, asalnya itu kan ma'a. Ma'a itu bukan kalimat huruf ya. Tidak ada huruf jar ma'a. Ma'a itu kalimat isim. Nah, kita stop di situ dulu. Jangan bertanya lebih jauh. Kalau kalian penasaran mengenai i'rab dari ma'a, ini saya sertakan kutipan yang ada di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal bil I'rab, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, kalau khodaini jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafaz al-khodaini yang berupa isim tasniyah sehingga tanda jamnya menggunakan ya. Untuk faedah dari kaf tasbih. Kemudian fala yuqaddimu al-yumna. Fa-nya di situ fa jawab berarti jawab dari amma tadi ya. Jelas karena baitnya amma
kamahna yaku min syai'in wa fa, ada tambahan fa itu kan, amma kemudian fa. Kemudian la yuqaddimu al-yumna. Nah, jumlah ini saya jadikan sebagai khobar dari al-udwani. Nah, kemarin saya itu sudah curhat ya, ketika, jawab itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, saya itu bingung apakah memasukkan maf'ul bih ini ke dalam, jawabnya syarat atau tidak. Kemarin saya curhat seperti itu ya, karena saya bingung. Cuman untuk menghapus kebingungan itu, ya di sini al-yumna saya sertakan saja karena mau bagaimanapun ketika fi'ilnya itu fi'il muta'addi, maka mau nggak mau maf'ul bihnya harus disertakan, seperti itu. Beda ceritanya kalau, fi'ilnya itu fi'il yang lazim, maka tidak ada maf'ul bihnya, kan seperti itu. Nah, sehingga la yuqaddimu al-yumna adalah khobar dari al-udwani yang berupa khobar jumlah. Maka jumlah ini bi mahalli raf'in. Kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu, la merupakan huruf nafi. Yuqaddimu fi'il mudhari' yang shahihul akhir, ya, dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah sebab ia tidak memasukkan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawatir. Kemudian al-yumna adalah maf'ul bihnya. Nah, ini saya bacanya fala yuqaddimu al-yumna ya, bukan fala yuqaddamu al-yumna. Saya tidak membacanya dengan, mabni majhul. Kenapa seperti itu? Karena menurut kaidah kalau fi'ilnya itu mudzakkar, maka fa'ilnya ya harus mudzakkar, ya. Entah mudzakarnya itu mufrad, tasniyah, atau jamak itu enggak masalah, terserah yang manapun. Cuman intinya harus sama-sama mudzakkar. Nah, begitu juga ketika fi'ilnya itu muannas, maka fa'ilnya juga muannas. Terserah mau muannas yang mufrad, tasniyah, atau jamak, seperti itu. Sebagaimana bait alfiyah wa jaridin fi'la idza ma usnida lisnaini au jamkin ka faza asyuhada. Di situ contohnya ka faza syuhada. Kelak beruntung orang-orang yang mati syahid. Di situ syuhada itu merupakan jamak dari syahid, gitu. Dan syahid itu merupakan mudzakkar, ya, makanya fi'ilnya itu faza. Begitu juga di bait selanjutnya waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu widhahiri ba'da musnadu. Itu juga dijelaskan kalau fi'ilnya itu, mudzakkar maka fa'ilnya ya tetap harus mudzakkar. Entah mudzakarnya itu mufrad, tasniyah, atau jamak, pokok harus konsisten di dalam mudzakkar serta muannasnya. Itu saja, nggak usah panjang-panjang. Mana tadi al-yumna itu jadi posisinya sebagai maf'ul bih dari, la yuqaddimu atau yuqaddimu, la-nya tidak kehitung. Ah, tanda nasab dari al-yumna adalah fathah yang dikira-kirakan karena al-yumna adalah isim maqsur. Seperti itu. Min huma jar majrur atau lebih tepatnya huruf jar dan isim domir yang mahal jar. Selanjutnya bal yutahharoni. Nah, ini baru dibaca mabni majhul. Bal merupakan huruf ataf. Yutahharoni adalah maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah la yuqaddimu. Lafaz sebelumnya tadi ya. Di sini yutahhironi. Yutahharoni ya mabni majhul itu sebenarnya juga sudah berupa jumlah ya. Untuk fi'ilnya yutahharoni dia adalah fi'il mudhari' yang kemasukan alif tasniyah, maka yutahharoni ini adalah af'al khamsah. Karena definisi dari af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari' ya, entah itu yang mabni majhul atau mabni maqlub, enggak pandang bulu, yang mana setiap fi'il mudhari' yang kemasukan alif tasniyah, wawu jamak, atau ya muannas mukhatabah itu disebut sebagai af'al khamsah. Seperti itu. Dan di sini dibaca rafa ya, tanda rafanya menggunakan subutun nun ya, sebagaimana tanda rafa kan ada 4, ada dhammah sebagai tanda utama, kemudian wawu, alif, dan subutun nun. Nah, di sini itu subutun nun. Seperti itu. Kemudian untuk naibul fa'il dari yutahharoni. Ini yang mana ini? Apakah naibul fa'ilnya adalah alif itu? Apakah naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya huma? Kalian pilih yang mana? Kalau saya, kalau ditanya seperti itu, saya pilih naibul fa'ilnya adalah alif. Alif yang ada pada yutahharoni. Kok bisa seperti itu? Ya, karena saya berpatokan itu keterangan di kitab, syarah Ibnu Aqil. Pada kalau nggak salah pada bait bita fa'alta wa atadha wa yaf'ali ya wa nuni aqbilanna fi'lu yanjali, di bagian syarahnya itu dijelaskan misalkan contohnya
Saya kasih contoh, tapi ini contohnya nggak sama yang ada di kitab. Misalkan ada contoh Fatimatu, eee, katabat ar-risalata. Fatimah telah menulis surat. Fatimah mubtada, katabat adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya Fatimah. Kalau jumlah fi'liyah ini kita perjelas satu persatu, katabat adalah fi'il madhi, untuk fa'ilnya adalah taknis sakinahnya di situ. Itu. Cuman pendapat saya ini bisa salah loh ya, yang menyatakan bahwa naibul fa'ilnya adalah alif, itu bisa saja salah. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi ya, kita fair-fairan saja. Selanjutnya daf'atan menjadi maf'ul mutlak dari yutahharoni, ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Dan sigot dari daf'atan adalah masdar masdar maroh ya, karena dia mengikuti wazan fa'latan. Karena dibaca nasab ya fa'latan, sebagaimana bait alfiyah wa fa'latun limarotin kajawsah wa fiklatun lihaihatin kajawsah. Masdar yang mengikuti wazan fa'latun itu menunjukkan maroh bilangan. Contohnya seperti jalsah, satu kali dudukan, dan di sini menunjukkan maroh, satu kali sucian seketika ya. Kemudian wahidatan menjadi sifat atau naat dari dahatan, dibaca nasab ya, karena mausufnya juga dibaca nasab, maka sifatnya juga dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah sebab wahidatan adalah isim mufrad. Untuk singkat dari wahidatan adalah isim fa'il. Untuk fi'ilnya tadi saya ajak apa ya? Saya lupa, wahada yahidu atau wahada apa gitu, saya lupa. Bapak saya sertakan di video ini, bisa kalian baca sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak ada yang salah lagi ya. Sehingga saya harus rekaman yang keempat kali, semoga saja tidak. Eh kemudian untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.